Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Indah Rahmawati. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang trigonometri, yaitu identitas trigonometri. Ini untuk matematika wajib kelas 10. Identitas sesuai namanya, berarti akan berkaitan dengan pembuktian. Oke, kita langsung saja mengenalkan beberapa identitas trigonometri yang perlu kalian pahami dan juga hafal. Yang pertama, yang paling sering kita pakai yaitu identitas kebalikan. Identitas kebalikan yang kita tahu itu yang pertama adalah sin alfa itu sama dengan 1/cosec alfa. Ini sudah pernah Winda bahas di video yang pertama tentang pendahuluan trigonometri. Kemudian ada cos alfa itu sama dengan 1/sekan alfa. Tan alfa sama dengan 1/kotan alfa. Atau biasanya kita nulisnya itu kot ya. 1/kot alfa. Nah, ini itu disebut sebagai identitas kebalikan. Oke, sampai sini mudah dipahami ya. Selanjutnya adalah identitas perbandingan. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas. Tan alfa itu ternyata sama dengan sin alfa per cos alfa. Sedangkan kotan, kita tahu kotan tadi itu kebalikan dari tan alfa, maka tinggal kita balik jadinya cos alfa per sin alfa. Itu tentang identitas perbandingan. Oke, kita lanjut ke identitas yang paling banyak kita gunakan, yaitu namanya identitas Pitagoras di trigonometri. Nah, di identitas Pitagoras ini sebenarnya ada beberapa pembuktian, tapi kita akan bahas intinya saja ya, yaitu identitasnya. Identitas trigonometri itu ada 3 ini, 1, 2, 3. Yang paling utama itu adalah yang ini. Ini yang paling utama, yaitu sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kemudian ada 1 plus tan kuadrat alfa sama dengan sekan kuadrat alfa. Kemudian 1 plus kotan kuadrat alfa sama dengan kosek kuadrat alfa. Nah, pembuktian dari masing-masing identitas Pitagoras bisa kalian lihat di LKS kalian masing-masing. Kita hanya akan menggunakan saja di video kali ini. Intinya untuk mendapatkan yang ini Bu Indah kasih tanda 1 ya. Kalian harus membagi 1 dibagi dengan sin. Oh, ini yang dibagi dengan cos ya ini ya. 1 plus tan itu ini dibagi dengan cos kuadrat alfa, yang ini satunya dibagi dengan sin kuadrat alfa. Sebagai gambaran mungkin Bu Indah kasih contoh yang untuk yang 2 saja ya. Untuk mendapatkan 2, kita kan punyanya sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kalau kita bagi dengan cos kuadrat alfa semua, maka akan kita peroleh sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Nah, kalau kita bagi sin per cos itu adalah tan kan, maka ini sama dengan tan kuadrat alfa. Ya, ini sama dengan 1, yang 1 per cos kuadrat berarti 1 per cos yang kita peroleh adalah sekan. Karena ada kuadratnya maka kuadrat alfa. Nah, sudah terbukti bahwa 2 dan 3 itu adalah turunan dari yang 1 ini. Untuk mencari yang ketiga bisa dilakukan dengan hal yang sama, tetapi kita bagi dengan sin kuadrat alfa. Pasti nanti kalian bisa mendapatkannya. Oke, langsung saja ke contoh soal ya. Di identitas trigonometri ini, jenis soalnya itu adalah pembuktian. Namanya pembuktian itu bisa kita jalannya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Maksudnya apa? Ini adalah kiri ruas sama dengan. Yang ini kanan ruas sama dengan. Jadi kalau membuktikan boleh ini ke sini atau boleh sebaliknya.
Oke, sekarang kita akan coba membuktikan pernyataan trigonometri ini dari kiri ke kanan. Berarti di sini kita punya sin X plus cos X, ada tanda kuadrat ya. Nah, gimana caranya yang sebelah kiri ini bisa dapat yang sebelah kanan? Nah, caranya itu kita bisa menggunakan manipulasi aljabar yang melibatkan trigonometri dan kita gunakan tadi identitas-identitas yang sudah kita miliki. Oke, coba saja ya. Ini bentuknya adalah sin X plus cos X dikuadratkan. Artinya sin X plus cos X kali sin X tambah cos X. Nah, kita kalikan SCTV 1 untuk semua masing-masing ya. Kita peroleh sin kuadrat X, ini kali ini. Ini kali ini berarti plus sin X kali cos X. Yang ini juga dapatnya nanti sin X kali cos X. Ini kali ini berarti cos kuadrat X. Nah, tinggal kita sederhanakan nih, yang punya kuadrat kita jadiin 1 ya. Kita dekatkan maksudnya. Sin X, yang ini ada cos kuadrat X. Nah, ini kan sama nih, sin X cos X, sin X cos X. Berarti kita punya 1 tambah 1 berarti 2. 2 sin X kali cos X. Nah, kita tahu tadi, kita sudah bahas, ini itu adalah identitas trigonometri yang namanya Pitagoras. Jadi sin kuadrat X tambah cos kuadrat X tadi itu sama dengan 1. Nah, berarti 1 plus 2 sin X kali cos X. Nah, sudah terbukti di sebelah kanan. Jadi ini sudah terbukti. Tapi biasanya di bahasa Inggris ya, kalau dulu Bunda kuliah itu pakai kata proved. Jadi dia sudah terproof. Itu adalah satu contoh yang melibatkan tentang sin X identitas trigonometri bentuk yang Pitagoras. Oke, sekarang Bunda kasih satu contoh lagi ya. Mungkin kita bisa menggunakan yang namanya identitas kebalikan mungkin. Oke, yang ini nih. Mana nih kursornya? Nah, ini. Buktikan 1 plus tan kuadrat X per 1 plus cot kuadrat X sama dengan tan kuadrat X. Nah, sama seperti tadi. Nah, cara tulisnya gini ya, bukti. Tinggal kita cari saja jalannya dari mana, kanan atau kiri gitu. Ini Bu Indah tetap ya dari kiri ke kanan karena yang lebih sering kita gunakan itu memang dari kiri ke kanan. Tapi kalau kalian bisa dari kanan ke kiri, it's okay, sama saja. Intinya kita membuktikan pernyataan itu benar. Oke, sekarang Bu Indah akan menggunakan dari kiri ke kanan. Nah, coba perhatikan. Ini identitas apa nih? 1 plus tan kuadrat X. Identitas Pitagoras juga kan? Yang tadi yaitu sama dengan secant kuadrat X. Yang ini tadi 1 plus cot kuadrat X tadi sama dengan kosekan ya. Kosekan kuadrat X. Coba kita cek lagi. Nah, ini nih. 1 plus tan kuadrat X itu ternyata sama dengan secant kuadrat X. Kalau yang 1 kotan kuadrat X sama dengan kosek. Ini bisa ditulis lebih rincinya gini ya. Kotan juga biasanya di buku itu ada yang nulis kot gitu aja. Jadi versinya banyak tulisannya, tapi maksudnya sama saja. Oke, kita kembali lagi ke tadi. Nah, sekarang sudah punya secant kuadrat X per kosek kuadrat X. Tinggal kita jalan supaya dapat tan kuadrat X. Coba kita jalan pelan-pelan. Oke, secant kuadrat X itu ternyata sama dengan 1 per cos
kuadrat X. Ya, kan kita tahunya itu secant X sama dengan 1 per cos X. Kalau ini dikuadratkan, maka di sini juga kuadrat. Kosekan kuadran. Kosekan itu 1 per sin kuadrat X. Nah, tinggal kita ganti nih. 1 per sin, oke, Bunda tulis lebih jelas gini aja ya. Dibagi dengan 1 per sin kuadrat X. Kalau kita ubah bentuknya jadi perkalian, akan dapat 1 per cos kuadrat X dikali dengan sin kuadrat X per 1. Sehingga kita peroleh sin kuadrat X per cos kuadrat X. Nah, ini kan kalau ditulis boleh nih nulisnya gini. Terus kita kuadratkan. Nah, kita tahu sin X per cos X itu adalah tan. Karena di sini kuadrat berarti tan kuadrat X. Terbukti. Oke, cukup mudah bukan? Ini adalah beberapa saja, 2 contoh saja. Nanti kalian bisa explore di uji kompetensi maupun contoh soal yang sudah ada di LKS. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.